Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah kembali di perkuliahan online untuk mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, kita sudah menginjak di pertemuan ketiga. Kali ini bahasan kita seputar tentang pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Kajian ini bermaksud dengan tujuan supaya memahami atau memahamkan kita tentang filsafat pendidikan Islam, pola-pola atau cara apa saja yang kemudian bisa memahamkan kita kaitan dengan filsafat pendidikan Islam. Nah, teman-teman sekalian, pembahasan ini termasuk persoalan epistemologis filsafat pendidikan Islam yang mempertanyakan bagaimana cara melakukan studi filsafat pendidikan Islam, atau dengan kata lain, metode apa yang dapat digunakan dalam melakukan kajian filsafat pendidikan Islam. Epistemologis ini merupakan salah satu cabang dari filsafat yang kemudian kita bisa memahaminya dengan mengajukan pertanyaan bagaimana cara melakukan studi filsafat pendidikan Islam supaya kita bisa memahami dengan mudah kaitan dengan pendidikan Islam, kaitan dengan pola berpikir kita untuk memahami tentang pendidikan Islam. Nah, oleh karenanya pembahasan ini dikatakan penting karena sebelum kita memahami objek-objek material filsafat pendidikan Islam, maka kita harus memahami dulu pendekatan tentang studi filsafat pendidikan Islam ini. Karena kalau kita tidak memahami ini, maka khawatir nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita mengalami kebuntuan kaitan dengan konstruksi berpikir filsafat pendidikan Islam. Nah, metode ini diartikan sebagai sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi perkembangan filsafat pendidikan Islam. Artinya, dengan pendekatan studi ini, kita diantarkan untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi perkembangan filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang objek formal dan objek material tentang filsafat pendidikan Islam, yang notabene objek material filsafat pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan filsafat-filsafat pada umumnya, yakni membahas sesuatu yang ada. Nah, sesuatu yang ada itu kan kita tahu ada yang tampak atau kita kenal dengan istilah dunia empiris yang kasat mata, yang terlihat oleh indera, yang bisa dirasakan. Ada yang termasuk kategori metafisik atau tidak tampak. Nah, metafisik ini, meta artinya belakang, fisik artinya benda atau sesuatu yang ada itu. Apa yang kemudian ada di belakang sesuatu yang ada itu. Nah, objek yang akan kita pelajari, objek material yang akan kita pelajari, nah kalau filsafat pendidikan Islam, selain sesuatu yang ada itu, mungkin yang tampak itu bisa diartikan dengan komponen pendidikan Islam. Antara lain komponen pendidikan Islam itu kan ada tujuan pendidikan, ada kaitan dengan pendidik, kaitan dengan peserta didik, kaitan dengan alat-alat pendidikan. Nah, yang termasuk alat pendidikan ini diantaranya ada kurikulum, ada metode, dan ada penilaian, juga kaitan dengan lingkungan pendidikan. Nah, itu kita lakukan pendekatan dengan pendekatan studi ini, begitu. Jadi
pendekatan studi ini bisa mengantarkan kita menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan kaitan dengan perkembangan dari filsafat pendidikan Islam. Nah, secara asasi ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penyelidikan filsafat, yaitu yang pertama adalah kontemplatif. Nah, apa itu kontemplatif? Kontemplatif itu bisa dikatakan proses atau pengujian diri dengan cara istilahnya menguji untuk menemukan ketenangan begitu. Kontemplatif itu diam, menemukan ketenangan, dalam arti jadi metode yang dapat digunakan untuk penyelidikan filsafat melalui kontemplatif. Kontemplatif ini kan bisa dikatakan cara pandang hidup seseorang yang berorientasi pada ketenangan. Makanya orang yang sering berkontemplasi itu cenderung menyendiri, kemudian sering istilahnya bertapa dalam tanda kutip. Nah, untuk menemukan suatu kebenaran. Nah, ini metode yang digunakan untuk penyelidikan filsafat pada umumnya. Kontemplatif, berpikir, merenung, kemudian mengutamakan ketenangan, kemudian berdiam diri di satu tempat begitu. Nah, itu yang disebut dengan kontemplatif. Nah, sementara spekulatif ini adalah dugaan yang sifatnya dalam tanda kutip untung-untungan dan tidak berdasar kenyataan, tapi ini kebanyakan asumsi-asumsi. Jadi cara untuk menemukan kebenaran dalam filsafat ini ada yang sifatnya menyendiri untuk menemukan ketenangan, dari sana orang bisa menemukan kebenaran. Ada yang sifatnya asumsi atau dugaan yang tidak berdasar kenyataan, yang sifatnya untung-untungan, misalkan kalau benar tidak apa-apa begitu, syukur, kalau tidak benar atau salah pun demikian tidak apa-apa. Nah, sementara deduktif ini, kalau deduktif penarikan kesimpulan dari yang umum begitu kepada yang khusus. Kita cari premis umumnya dulu, kemudian dirunut sampai ke khusus, ditariklah kesimpulan. Jadi itu secara dasar 3 metode yang dapat digunakan dalam penyelidikan filsafat ini begitu. Ada kontemplatif, ada spekulatif, dan juga ada deduktif. Nah, kemudian metode ini kemudian mengalami perkembangan karena bersentuhan dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Karenanya pendekatannya terbagi ke dalam 8 pendekatan. Dari yang 3 tadi, itu yang dasarnya, yang asasnya, yang secara umum penemuan atau cara berfilsafat itu. Kemudian karena perkembangan zaman bersentuhan dengan ilmu pengetahuan ilmiah, maka pendekatannya terbagi ke dalam 8 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini biasa disebut dengan pendekatan doktriner. Pendekatan ini melakukan studi filsafat pendidikan Islam dengan jalan membangun, meramu, dan memformulasikan sebuah pemikiran dalam filsafat pendidikan Islam dengan cara mencari dasar-dasar doktrinal teologisnya dari wahyu, Al-Quran, atau hadis. Jadi pendekatan ini sifatnya doktrinal atau dogmatis. Kita tahu bahwa yang sifatnya dogmatis itu tiada lain dan tiada bukan adalah ajaran suci agama. Nah, kalau pendidikan Islam tentu saja pendekatannya harus pendekatan melalui Al-Quran dan hadis begitu. Ini juga biasanya sifatnya tekstual. Apa yang kemudian ada dalam Al-Quran dan hadis itu menjadi pijakan dasar dalam kita melakukan pengembangan kaitan dengan
pemikiran pendidikan Islam begitu. Nah, sebetulnya kan kita tahu bahwa Islam itu agama yang komprehensif. Spektrum kehidupan itu diatur dalam Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua ada dalam Islam. Islam mengatur masalah ibadah, yakni penghambaan diri seorang hamba kepada Allah selaku Khalik pencipta. Maka ada disebut dengan fikih ibadah. Islam pun mengatur masalah hubungan sesama, masalah muamalah. Maka ada fikih muamalah. Islam pun mengatur masalah pendidikan, makanya ada fikih tarbiyah. Mengatur masalah politik, maka ada fikih siasah. Kemudian mengatur masalah pertahanan dan keamanan, maka ada fikih difa'iyah wal amni. Ada masalah kebudayaan, fikih thaqofah. Kemudian ada masalah pidana, ada dalam Islam, disebut fikih jinayah. Itu semua ada dalam Islam. Makanya pendekatan normatif ini mengacu kepada pendekatan doktriner, dogmatis, yakni dasar-dasar teologis dari wahyu Al-Quran dan hadis begitu. Nah, pendekatan normatif ini senantiasa bercorak atau biasanya bercorak yang pertama literalis. Literalis ini ialah literal. Literal itu menulis ya, tulis menulis. Artinya sesuatu yang ada kemudian istilahnya berkaitan dengan sumber-sumber tertulis. Jadi literalis ini sebetulnya maknanya hampir sama. Literalis, tekstualis, dan skriptualis ini sama-sama memahami sumber dari naskah-naskah tertulis apa adanya tanpa didasari oleh konteks gitu. Apalagi skriptualis ini tidak memperkenankan orang untuk memahami tulisan ya dengan sudut pandang atau konteks yang ada waktu itu. Apa yang kemudian tertuang dalam tulisan itu menjadi referensi dan tidak boleh ada campur tangan interpretasi penafsiran dari orang lain begitu. Nah, ini pendekatan normatif. Jadi antara literalis, tekstualis, dan skriptualis ini hampir memiliki makna yang sama, yaitu memahami sumber-sumber tertulis ya, sumber-sumber tertulis, naskah teks begitu, apa adanya tanpa ada interpretasi atau tanpa dipahami dengan konteks yang lain. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pendekatan historis atau historiko-filosofi. Nah, pendekatan ini dilakukan dengan cara mengadopsi metode yang digunakan dalam penelitian sejarah Islam. Maksudnya dikaji berdasarkan urutan dan rentang waktu yang terjadi di masa lampau. Nah, dalam pendekatan sejarah atau historiko-filosofi ini terkandung salah satu dari 3 aspek rekonstruksi sejarah, yaitu aspek asal-usul, origin, aspek perubahan, change, dan perkembangan, development. Nah, pendekatan ini mengadopsi pendekatan studi pola sejarah Islam begitu, dengan kemudian mengurutkan waktu ya, mengurutkan urutan waktu, rentan waktu yang terjadi di masa lampau begitu. Dalam pendekatan historis ini ada 3 aspek rekonstruksi sejarah yang mesti ada begitu. Yang pertama kaitan dengan asal usul, originalitas begitu. Kemudian ada perubahan dan juga ada perkembangan, development. Maka pendekatan kaitan dengan pendidikan Islam ini dilihat dari sudut pandang sejarah begitu. Bagaimana pola pendidikan zaman dulu ini yang sifatnya asal usulnya, originalitasnya bagaimana begitu. Kemudian
karena perkembangan zaman, maka pola pendidikan yang dulu pun kemudian mengalami perubahan, ya, perubahan. Ada yang sifatnya revolusi secara cepat, ada yang evolutif secara lambat begitu. Dan juga tentu saja perkembangan development. Makanya kemarin kita bahas ada aliran yang disebut dengan progresivisme, di mana kita memahami bahwa progresivisme itu pemahaman yang memandang bahwa manusia itu senantiasa berkembang, tidak statis begitu, tidak stagnan, tidak mengalami stagnasi, maka terus berkembang sampai pada sesuatu yang sifatnya sempurna begitu. Walaupun pasti dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman pasti akan mengalami perkembangan ditentukan dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan zamannya begitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan bahasa atau linguistik ya. Pendekatan bahasa ini menekankan pada dua kategori, yaitu analisis bahasa dan analisis konsep. Analisis bahasa adalah usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat atau banyak pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Bahasa yang dimaksud dalam filsafat pendidikan adalah aspek rasionalnya, bukan emosionalnya. Jadi pendekatan ini terbagi dua, ada analisis bahasa, menganalisa interpretasi yang menyangkut pendapat atau banyak pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Misalkan kaitan dengan pendidik. Pendidik ini kan artinya merupakan satu bahasa dengan berbagai ragam pendapat orang begitu. Banyak orang yang mendefinisikan pendidik atau guru. Bahkan undang-undang pun menyatakan bahwa guru itu adalah orang yang dengan fungsi mendidik dan mengajar dan seterusnya. Ada pula yang berpendapat bahwa guru itu adalah sebagai subjek pendidikan pertama yang kemudian memberikan pengajaran, didikan, dan juga adab kepada objek didiknya atau anak didiknya. Nah, dari ragam pendapat itu dianalisa begitu, tentu saja dengan aspek rasionalnya, bukan aspek emosionalnya. Dianalisa kemudian diambil satu benang merah begitu, satu benang merah dari beberapa pendapat itu. Nah, analisis bahasa ini memfokuskan pada sumber-sumber tertulis sebagai sumber penghasilan data. Nah, tulisan-tulisan yang telah didokumentasi itu dianalisis bahasanya sehingga diketahui makna penggunaan bahasa tersebut, ya seperti yang tadi disampaikan. Jadi sumber-sumbernya adalah referensi tertulis, sumber-sumber tertulis yang berasal dari buku-buku misalkan, kemudian dianalisa, diambillah benang merah kaitan dengan apa substansi dari makna atau pengertian itu. Nah, sementara analisis konsep ini digunakan untuk menganalisis istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili gagasan atau konsep. Di sini definisi adalah sesuatu yang diperlukan dalam menganalisis sebuah konsep. Ada dua bentuk definisi yang dikemukakan dalam analisis konsep, yaitu definisi deskriptif berdasarkan kamus dan definisi stipulasi yang merupakan standar. Nah, kalau konsep ini, kalau tadi kan pendapat-pendapat orang, kalau bahasa ya. Nah, kalau konsep ini artinya istilah-istilah atau kata-kata yang mewakili gagasan. Misalkan pendapat dari si A ini mengeluarkan gagasan misalkan kaitan dengan pendidikan. Kalau Syed Naqib Alatas itu punya istilah ta'dib dalam mendefinisikan pendidikan. Beda lagi dengan yang lain, misalkan Zaki Hadarajat menyebutnya dengan tarbiyah, pendidikan itu. Nah, ada dua gagasan dari dua tokoh ini, yakni ta'dib dan juga tarbiyah. Maka dianalisis karena ini menjadi sebuah konsep.
konsep yang dikemukakan oleh Naqib Alatas dengan konsep yang dikemukakan oleh Zaki Derajat oleh kita dianalisis gagasan istilahnya, kemudian diambil definisi. Apa definisi dari takdib, apa definisi dari tarbiyah. Nah, itu yang kemudian dianalisa oleh kita. Biasanya dikemukakan dalam dua bentuk ya, bentuk definisi, ada deskriptif, ada stipulasi begitu. Nah, kemudian dalam melakukan analisis konsep ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berusaha menemukan kembali arti suatu istilah. Yang kedua, meninjau suatu konsep secara objektif. Yang ketiga, analisis konsep yang digunakan berdasarkan penerapan logika. Yang keempat, proses penemuan dalam analisis konsep merupakan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara pikiran, bahasa, dan realitas. Ya, namanya analisa ini pasti memerlukan atau diharuskan melakukan beberapa tahap begitu. Tahap-tahap atau memperhatikan hal-hal yang menunjang keberhasilan analisanya. Yang pertama misalkan berusaha menemukan kembali arti suatu istilah. Ya, tadi kan dilakukan dengan kembali ke kamus. Apakah istilah ini cocok dengan apa yang disampaikan kaitan dengan gagasannya atau tidak begitu. Lihat takdib dalam kamus artinya apa? Memberikan adab. Oh, ternyata cocok. Begitu. Kemudian yang kedua, meninjau kembali konsep itu secara objektif, artinya jujur, adil begitu. Objektif itu artinya tidak subjektif, tidak menurut pemahaman sendiri, tetapi betul-betul menjadi konsensus begitu, konsensus dan bisa disepakati oleh banyak orang. Yang ketiga, analisis konsep yang digunakan berdasarkan penerapan logika. Ya, tadi objektivitas itu kaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan logika. Logis gak gitu konsep itu? Logis gak istilah itu diterapkan dalam dunia pendidikan misalkan begitu. Yang keempat, proses penemuan dalam analisis konsep itu merupakan pemahaman yang jelas mengenai hubungan antara pikiran, bahasa, dan realitas. Bahasa yang kemudian dituangkan atau dianalisa itu mesti ada hubungan satu sama lain, mesti berkelindan antara pikiran yang tadi kan, makanya harus diterapkan dengan penerapan logika, cocokkan dengan bahasa serta realitas dengan kenyataan begitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual ini bisa dikatakan lawan dari pendekatan normatif ya. Kalau pendidikan kontekstual ini mencoba memahami filsafat pendidikan Islam dalam konteks sosial, politik, budaya, dan sebagainya, di mana pendidikan Islam itu berada. Pendekatan ini pada intinya mempertanyakan apakah proses pendidikan yang dilaksanakan secara sosiologis antropologis itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dirumuskan secara filosofis ataukah tidak. Nah, kalau kontekstual ini memahami filsafat pendidikan Islam dalam berbagai konteks itu. Disangkutkan dengan aspek sosial, aspek politik, aspek budaya begitu. Di mana pendidikan Islam itu berada. Tentu saja pendidikan Islam, kalau kita melakukan pendekatan kontekstual, pola penerapan pendidikan Islam misalkan di Timur Tengah itu akan berbeda dengan pola penerapan di Indonesia. Kenapa berbeda? Karena konteks sosial, konteks politik dan budayanya pun berbeda begitu. Zaman dulu misalkan zaman Wali Songo menyampaikan ajaran dakwah Islam, pola pendidikannya tentu saja berbeda dengan zaman sekarang karena konteks sosial politik budayanya berbeda. Makanya pendekatan kontekstual ini perlu dipahami
disesuaikan dengan konteks yang ada. Konteks sekarang itu pendidikan seperti apa, begitu. Nah, pendekatan ini nanti akan menjawab pertanyaan apakah begitu pendidikan yang dilaksanakan saat ini sesuai dengan apa yang dirumuskan secara filosofis ataukah tidak, begitu. Apakah sesuai dengan tujuan pendidikan atau tidak, begitu. Makanya pendekatan ini bisa dikatakan pendekatan kontekstual karena disesuaikan dengan konteks yang ada di mana pendidikan Islam itu berada. Nah, yang kelima, ada pendekatan filsafat tradisional. Nah, filsafat tradisional adalah filsafat sebagaimana yang terdapat dalam sistem, jenis, dan aliran filsafat. Pendekatan ini senantiasa mengungkapkan aliran atau sistem filsafat dalam filsafat pendidikan Islam. Berbagai aliran filsafat, mulai dari yang tradisional, modern, sampai kontemporer, dicarikan pemikiran-pemikirannya yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau filsafat tradisional kan ini berbicara tentang aliran, sistem filsafat yang sudah kita bahas tempo lalu di pertemuan sebelumnya. Ada pendekatan atau aliran progresivisme, ada aliran perennialisme, ada aliran rekonstruksionisme, ada aliran esensialisme, kan gitu. Nah, dicarikan apa istilahnya? Dicarikan pemikiran-pemikirannya yang berkenaan dengan dunia pendidikan. Jadi kalau filsafat tradisional ini kaitan dengan sistem dan aliran-aliran yang ada dalam filsafat, utamanya tentang filsafat pendidikan Islam. Nah, yang keenam adalah pendekatan filsafat kritis. Filsafat pendidikan ini lebih bersifat keilmuan, terbuka, dan dinamis, yang berbeda dengan aliran-aliran yang ideologis, tertutup, dan statis. Pendekatan ini pula bercorak inklusif, tidak tersekat-sekat oleh sebuah tradisi. Kritis itu artinya terbuka untuk menyampaikan sesuatu bila kemudian filsafat pendidikan Islam misalkan ya mengalami kebuntuan, maka dengan filsafat kritis ini menjadi terbuka begitu. Permasalahan yang ada mudah dipecahkan. Jadi tidak tertutup, tidak statis begitu. Jadi terbuka wacana-wacana baru, terbuka teori-teori baru atau pemahaman baru kaitan dengan pendidikan Islam begitu. Sifatnya tidak tertutup, tidak statis, tapi inklusif, terbuka, tidak tersekat-sekat oleh sebuah tradisi. Makanya kalau berbicara aliran filsafat progresivisme, nah ini masuk dalam kategori pendekatan filsafat kritis. Karena kalau filsafat kritis ini bisa kemudian membuka peluang untuk menerima masukan, walaupun memang masukan itu berbeda dengan tradisi yang ada, begitu. Nah, kemudian yang masih pendekatan kritis, pendekatan ini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, kajian filsafat selalu terarah pada perumusan ide-ide dasar atau fundamental ideas terhadap objek persoalan yang sedang dikaji. Yang kedua, perumusan ide-ide dasar itu dapat menciptakan berpikir kritis. Yang ketiga, kajian filsafat dapat membentuk mentalitas dan kepribadian yang mengutamakan kebebasan intelektual, sehingga terbebas dari dogmatisme dan fanatisme. Ini pula merupakan kebalikan dari filsafat pendekatan normatif. Kalau pendekatan normatif tadi kan sifatnya literalis, kemudian tekstualis, skriptualis, begitu. Apa yang ada dalam teks itu tidak bisa masuk interpretasi baru, itu penafsiran baru. Nah, kalau dalam pendekatan filsafat kritis ini terbuka begitu, terbuka. Makanya sifatnya ini mengusung intellectual freedom, kebebasan intelektual, sehingga terbebas dari dogmatisme dan fanatisme.
gitu. Nah, yang ketujuh adalah pendekatan hermeneutika. Nah, metode ini menawarkan model alternatif pemahaman yang disebut dengan metode abduktif, yaitu mendekati teks dengan sekian asumsi dan probabilitas atau kemungkinan, sehingga muncul sekian wajah kebenaran. Metode ini melahirkan lingkaran hermeneutika, yaitu bahwa setiap usaha dan bentuk penafsiran teks selalu dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai prakonsepsi, pradisposisi, dan prasangka yang melekat pada diri penafsir. Hermeneutika itu kan artinya istilahnya lebih tepat menakwil ya, menakwil satu teks yang ada misalkan dalam satu naskah, kemudian coba dihermeneutika, coba ditafsirkan atau diberikan interpretasi atau asumsi begitu. Ini pula merupakan lawan dari pendekatan normatif tadi yang sifatnya literalis, skriptualis, dan tekstualis. Apa yang terdapat dalam naskah itu sudah tidak boleh masuk asumsi lain, tidak boleh masuk interpretasi lain, penafsiran lain. Tapi dalam pendekatan hermeneutika ini terbuka begitu. Makanya metode yang digunakan adalah abduktif, mendekati teks dengan sekian asumsi dan probabilitas sehingga muncul sekian wajah kebenaran begitu. Jadi abduktif ini, teknik hermeneutika ini bisa dikatakan jenis filsafat dengan apa istilahnya, dengan memberikan penafsiran. Nah, yang kedelapan, yang terakhir adalah pendekatan perbandingan. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mencari kelebihan dan kekurangan dari dua buah prinsip, mengeksplorasi aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari keduanya. Dengan pendekatan ini diharapkan lahir konseptualisasi pemikiran filsafat begitu. Jadi banyak sebetulnya jenis-jenis atau aliran-aliran atau pemikiran perbandingan ini bisa kemudian memilah dan memilih mana kurangnya, mana baiknya dari dua pemikiran dan perbedaan dari dua pemikiran filsafat itu, yang kemudian akan menjadi satu gagasan ajeg yang bisa mengakomodir beberapa. Nah, itu teman-teman yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi teman-teman sekalian. Artinya bahwa filsafat ini merupakan satu cabang ilmu yang memang berkaitan istilah yang berkaitan dengan filsafat begitu. Kalau pendidikan Islamnya mungkin kita akan mudah memahami begitu. Ini itu tentu saja kita harus banyak terus belajar, membaca dan membaca, menyimak penjelasan orang, lalu kemudian kita pahami sendiri adalah ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.